Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan final project text meaning di mana adapun judul yang kami bawakan yaitu analisis sentimen terhadap jasa ekspedisi barang pada Twitter menggunakan metode NetBias. Adapun studi kasus yang kami angkat yaitu pada Pos Indonesia, di mana Pos Indonesia merupakan badan khusus pada usaha yang bergerak pada pelayanan. Baik, kemudian pada deskripsi project, di mana pada deskripsi proyek tersebut dengan banyaknya pengguna Twitter yang menyampaikan opini tentang penggunaan jasa ekspedisi pada Pos Indonesia. Kadang opini tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak Pos Indonesia untuk sedikit mengembangkan atau mengevaluasi jasa yang mungkin akan mereka tawarkan. Kemudian ada sedikit permasalahan dari segi penelitian ini, kadang terdapat kesulitan untuk menentukan suatu opini yang bersifat positif atau negatif. Karena kadangkala pada pengguna seringkali membaca suatu komentar yang ada dalam suatu komentar tersebut, baik itu berupa komentar yang bersifat positif dan kadang juga bersifat negatif. Kemudian pada penelitian kadang juga dibahas bagaimana cara kita mengimplementasikan dan menganalisis sebuah sentimen untuk menentukan kecenderungan pada pandangan publik terhadap jasa ekspedisi pada Pos Indonesia tersebut. Kemudian pada crawling data di sini sudah diperlihatkan contoh dokumen pada hasil crawling, di mana crawling ini merupakan data dari Twitter dan suatu proses untuk mengambil dan mengunduh data dari server Twitter dan melakukan connecting ke aplikasi programming interface atau API. Kemudian di crawling ini dilakukan untuk menjadi data di mana data tersebut dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Kemudian crawling ini yang kita inginkan yaitu sebagai cara khusus untuk mendapatkan sebuah kata kunci. Adapun contohnya misalnya seperti pada underscore Pos Indonesia. Pada dataset kita sudah mendapatkan beberapa jumlah dokumen dari hasil crawling sebelumnya pada komentar-komentar yang terdapat pada tweet. Kemudian pada kelasnya sudah terdapat ada kelas yang bersifat positif dan negatif. Ini bersifat positif dan negatif itu dari komentar pada tweet, dan sudah ditampilkan bahwa pada dokumen 1 yang menjelaskan tentang komentar yang sifatnya positif, dan pada dokumen 2 dan 99 dan ke 100 merupakan komentar yang bersifat negatif dari hasil crawling data set yang sudah dilakukan tadi. Baik, langkah selanjutnya yaitu pre-processing. Langkah yang pertama yaitu menginput dataset. Adapun datasetnya bisa kita lihat pada tabel, ada dua yaitu @post Indonesia jelek. Yang kedua, @post Indonesia tidak bergerak resi 17663 sekian. Nah, terus langkah yang kedua yaitu menghilangkan username Twitter. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel, jelek dan tidak bergerak resi 1763 sekian. Nah, langkah yang ketiga menghilangkan tanda baca, angka dan karakter. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel, jelek, tidak bergerak resi. Nah, langkah yang keempat tokenizing dan cache folding. Hasilnya pada tabel yaitu jelek, tidak bergerak dan resi. Nah, langkah yang kelima filtering. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel, jelek, bergerak resi. Nah, langkah yang keenam stemming. Nah, hasilnya kita lihat pada tabel yaitu jelek, gerak resi. Baik, langkah selanjutnya pembagian data. Data yang digunakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, data training. Data training berfungsi untuk melatih algoritma pembentukan kelas dan sebagai acuan bagaimana dokumen akan diklasifikasikan. Digunakan 80% dari total data. Yang kedua, data testing. Data testing berfungsi untuk mengetahui performa algoritma yang telah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang sebelumnya belum ditemui. Digunakan 20% dari total data.
Selanjutnya, tahap vektorisasi bertujuan untuk mengubah teks menjadi angka yang dapat diolah. Terdapat dua proses dalam vektorisasi, yaitu tokenisasi dan pembobotan kata dengan metode TF-IDF. TF-IDF merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memberi bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen atau tweet. Adapun hasil pengujian sistem secara keseluruhan, untuk kelas 0 atau negatif diperoleh precision sebesar 0,82, recall 1,0, F1 score 0,9, dan support sebesar 18. Sedangkan untuk kelas 1 atau positif diperoleh precision 1,0, recall 0,67, F1 score 0,8, dan support sebesar 12. Dari hasil pengujian tweet post Indonesia menggunakan metode naive Bayes, diperoleh tingkat akurasi sebesar 0,87 atau 87%. Dari hasil penelitian, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, metode naive Bayes dianggap relatif cocok dengan kasus klasifikasi tweet post Indonesia dengan tingkat akurasi sebesar 87%. Yang kedua, komentar-komentar yang ada di sosial media dapat diidentifikasi apakah termasuk kelas positif atau negatif dengan membuat model klasifikasi. Dan yang ketiga, semakin tinggi tingkat akurasi, maka suatu dokumen semakin dekat dengan kelas positif. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.